Salah satu kasus kriminal aneh sekaligus misterius terjadi di Kansas City, Missouri tahun 1935. Seorang pria ditemukan terluka parah di kamar hotelnya dengan kondisi yang tak lazim. Beberapa hari sebelumnya, korban menunjukkan banyak perilaku aneh dan tak biasa. Pria ini check-in di Presiden Hotel atas nama Roland T. Owen, dan inilah kisahnya. Siang hari, tanggal 2 Januari 1935, seorang pria bersetelan rapi berjalan masuk ke lobi Presiden Hotel yang terletak di Kansas City, Missouri. Tidak seperti tamu biasanya, pria yang memiliki bekas luka cukup panjang di bagian pipinya ini tidak membawa tas satupun. Ia hanya membawa sisir, pasta gigi, dan sikat gigi yang tersimpan di balik mantel hitamnya. Pria ini diduga berusia 20 tahunan, namun beberapa saksi mengungkapkan bahwa ia kemungkinan berumur 30 tahunan. Ia kemudian check-in dengan nama Roland T. Owen, berasal dari Los Angeles, dan ia kemudian mendapatkan kamar 1046. Seorang bellboy bernama Randolph Probst kemudian mengantarkan pria bernama Owen ini ke kamarnya. Kebetulan ruang nomor 1046 berada di lantai 10 gedung Presiden Hotel. Selama berada di elevator, Owen mengatakan pada Probst bahwa ia tadinya menginap di Muehlebach Hotel. Namun karena ia di-charge $5 semalam, maka ia memutuskan untuk check out dan berpindah hotel. Owen termasuk tamu yang sangat aneh. Saat baru pertama kali sampai di kamarnya, ia langsung mengeluarkan sisir, pasta gigi, dan sikat gigi dari sakunya dan meletakkannya di rak kamar mandi. Ia lalu meminta Probst untuk mengunci pintu karena ia akan segera pergi keluar. Probst lalu ke kamar, mematikan lampu, mengunci pintu dari luar, dan mengembalikan kunci pada Owen sebelum ia pergi. Ia memiliki kebiasaan membiarkan ruangannya gelap gulita. Hanya sebuah lampu kecil yang berada di meja yang dibiarkannya menyala. Entah mengapa, Owen melakukan hal-hal yang tak lazim tersebut dan apa tujuannya. Di hari yang sama, seorang petugas kebersihan bernama Mary Soptik mengetuk pintu kamar 1046. Ia berada di sana untuk tugas hariannya membersihkan kamar. Owen kemudian mempersilahkan Soptik membersihkan kamar itu. Namun Soptik terheran-heran karena ruangan kamarnya gelap. Cahaya di ruangan itu hanya berasal dari sebuah lampu kecil di meja. Saat Soptik sedang membereskan handuk, Owen meminta Soptik untuk tak mengunci pintu saat keluar kamar karena temannya yang akan segera datang. Owen kemudian masuk ke kamar mandi dan mengunci dan mencuci rambutnya. Menurut pengakuan Soptik, saat itu Owen terlihat gugup dan ketakutan. Setelah pekerjaannya selesai, Soptik meninggalkan ruangan. Tak lupa, Owen kembali mengingatkannya untuk tak mengunci pintu. Menurut pengakuan Soptik, sekitar pukul 4 sore pada tanggal 2 Januari 1935, ia kembali lagi ke kamar 1046 itu dengan membawa handuk baru. Pintu kamar tetap tak terkunci dan ruangan tetap gelap. Satu-satunya pencahayaan dari lampu kecil di meja membuatnya mampu melihat Owen sedang berada di atas tempat tidur. Catatan kecil berada di meja bertuliskan, "Don, I will be back in 5-10 minutes away." Tanggal 3 Januari 1935 pada pukul 10.30 pagi, Mary Soptik kembali untuk membersihkan kamar. Namun ia mendapati kamar 1046 itu terkunci dari luar. Mengira bahwa Owen sedang pergi keluar dengan kunci pas yang dibawanya, ia lalu membuka pintu. Tak lama setelah masuk ke dalam kamar, Soptik mendengar Owen mengangkat telepon dan berkata, "No, Don, I don't want to eat. I'm not hungry." "I just had breakfast." Owen kemudian memulai percakapan dengan Soptik dan menanyakan seputar tugas hariannya di hotel. Owen juga menceritakan bahwa ia sebelumnya menginap Muehlebach Hotel.
Sama persis seperti ceritanya pada bellboy Randolph Probst saat berada di elevator. Setelah selesai membersihkan kamar, Soptik segera pergi dan kembali lagi pukul 4 sore di hari yang sama. Soptik yang saat itu hendak mengatakan handuk bersih, kemudian mengetuk pintu kamar. Namun saat ia menaruhkan handuk, suara yang tak dikenalnya menjawab sambil berteriak dari dalam. 2 jam kemudian, seorang wanita dari Lee's Summit bernama Jean Owen, yang tidak ada hubungan dengan Roland T. Owen, check-in di kamar 1048 yang bersebelahan dengan kamar nomor 1046. Miss Owen ini ternyata sedang dalam liburan bersama kekasihnya saat ia tiba-tiba jatuh sakit. Ia kemudian memutuskan untuk menginap di hotel tersebut. Tak lama setelah itu, kekasih Miss Owen datang mengunjunginya dan ia bersama kekasihnya berada di kamar itu sekitar 2,5 jam. Menurut pengakuan Miss Owen, selama ia dan kekasihnya berada di kamar, mereka mendengar 2 pria dan seorang wanita bertengkar dari kamar sebelah. Keesokan harinya, pada Jumat tanggal 4 Januari pukul 7 pagi, operator Hotel Presiden menyadari bahwa telepon di kamar 1046 tidak diletakkan dengan benar. Bellboy Randolph Probst kemudian mencoba untuk mengecek kamar. Namun setibanya di sana, ia menemukan pintu kamar terkunci dengan tulisan Don't disturb. tergantung di gagang pintu. Probst kemudian mengetuk pintu dengan keras. Sebuah suara kemudian menjawab dari dalam mempersilahkan masuk. Namun pintu tetap terkunci dari dalam. Ia berulang kali mengetuk pintu hingga akhirnya pergi karena mengira Owen sedang mabuk berat. Siang harinya, setelah bellboy berbeda dengan Harold Peak masuk ke kamar dengan kunci pas dengan ruangan yang tetap gelap, ia dapat melihat Owen sedang berbaring di atas tempat tidur tanpa pakaian dan terlihat mabuk berat. Ia juga melihat telepon yang terjatuh di lantai. Kemudian ia mengembalikan ke tempatnya semula sebelum ia meninggalkan kamar. 2 jam kemudian, operator hotel kembali mendapati telepon tidak diletakkan di tempatnya dengan benar. Bellboy Probst kemudian kembali ditugaskan untuk mengecek ke kamar tersebut dengan menggunakan kunci pas. Di dalam remang-remang kamar, Probst mendapati Owen tergeletak di lantai tanpa pakaian dan penuh darah. Ia lalu menyalakan lampu dan mendapati darah ada di mana-mana, di tempat tidur, dinding-dinding langit, hingga kamar mandi. Polisi segera tiba dan memeriksa ke lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa Owen telah diikat di leher, di pinggang, dan pergelangan kakinya. Ia tampak lelah mendapatkan penyiksaan selama berjam-jam. Owen juga mendapat tikaman di beberapa bagian tubuhnya, namun dengan tulang yang patah, paru-paru tertusuk, dan luka yang amat parah di sekujur tubuhnya. Owen masih sadarkan diri saat itu. Polisi kemudian menanyai Owen apa yang telah terjadi sebenarnya. Anehnya, Owen justru mengatakan bahwa ia tergelincir di kamar mandi dan terjatuh di bathtub. Saat ditanya siapa yang bersamanya, ia mengatakan Nobody. Polisi juga menanyai apakah ia bermaksud bunuh diri. Owen kembali menjawab tidak. Tak lama kemudian, Owen jatuh koma dan akhirnya meninggal dunia malam itu tanggal 4 Januari 1935. Di tempat kejadian, semua pakaian Owen termasuk mantel hitamnya menghilang. Polisi juga menemukan jepit rambut, sebatang rokok yang belum dipakai, dan 4 buah sidik jari kecil yang dicurigai milik seorang wanita. Polisi kemudian mencari alamat Roland T. Owen, namun anehnya, identitasnya tak berhasil didapatkan. Polisi berasumsi bahwa Owen telah check-in hotel menggunakan identitas palsu. Polisi kemudian memasang pengumuman Do you return this man? yang kemudian di koran lokal dengan harapan ada seorang yang mengenalinya. Beberapa hari kemudian, seorang pegawai Departemen Air bernama Robert Lane mengaku bahwa pada tanggal 3 Januari malam, hari sekitar pukul 11 malam, ia diberhentikan oleh seorang pria yang meminta tumpangan. Pria yang diduga adalah Owen ini anehnya hanya memakai celana pendek dan baju dalam di malam yang sangat dingin tersebut. Owen juga terlihat terluka cukup parah di lengannya. Rupanya, Owen salah mengira mobil lain sebagai taksi. Ia kemudian meminta tolong dicarikan taksi sebelum kembali ke Hotel Presiden. Namun keterangan dari Lane tak banyak membantu. Identitas Owen tetap misterius. Polisi kemudian mencoba menelusuri identitas Owen,
dari ceritanya pada Probst dan Zoptic bahwa dirinya sebelumnya menginap di New Lebach Hotel. Namun staf hotel yang ditanyai nama Ronald T. Owen tak mengenali nama tersebut. Saat ditunjukkan foto wajah Owen, beberapa staf mengenali bahwa pria itu memang sempat check-in di sana, namun dengan nama yang berbeda, yaitu Eugene Kescott. Namun seperti nama samaran sebelumnya, polisi tak dapat menemukan identitas baik Roland T. Owen maupun Eugene Kescott yang tinggal di Los Angeles. Pertanggal 23 Maret, rumah pemakaman menerima sebuah amplop tanpa nama yang berisi sejumlah uang yang ditujukan untuk biaya pemakaman Owen. Owen kemudian dimakamkan di Memorial Park Cemetery di Kansas City. Di makamnya terdapat buket mawar misterius dengan kartu bertuliskan Love Forever, Lois. Setahun kemudian, seorang wanita Birmingham, Alabama, membaca kasus itu di majalah American Weekly. Ia mengenali pria yang ada dalam pengumuman itu sebagai putra dari temannya yang hilang. Wanita yang kehilangan anak itu bernama Ruby Ogletree, dan ia segera menyadari bahwa pria yang menyamar dengan nama Roland T. Owen itu tak lain adalah putranya yang bernama Artemus Ogletree yang meninggalkan rumah pada April 1934. Artemus Ogletree ternyata baru berusia 17 tahun. Menurut pengakuan Ruby Ogletree, ibu Artemus, ia menerima 3 buah surat selama putranya pergi. Yang pertama berasal dari Chicago, yang kedua dikirim dari New York. Pada surat yang keduanya, ia mengatakan bahwa ia akan bepergian ke Eropa. Pada tanggal 12 Agustus 1935, ia mendapatkan sebuah telepon dari seorang pria yang mengaku bernama Jordan dari Memphis, Tennessee. Menurut Jordan, Artemus telah menyelamatkan hidupnya. Ia juga saat itu berada di Kairo, Mesir, dan menikah dengan seorang wanita kaya. Ibu Artemus bingung dengan surat aneh dan telepon misterius yang diterimanya terkait dengan putranya. Sejak saat itu, entah bagaimana, Ruby Ogletree merasa yakin bahwa ada sesuatu buruk yang menimpa putranya. Sampai saat ini, tidak diketahui mengapa Artemus Ogletree merahasiakan identitasnya dan keluar masuk hotel dengan menggunakan identitas palsu. Tidak diketahui juga identitas pria bernama Don yang disebutkan beberapa kali oleh Artemus dalam telepon di kamar hotelnya, dan wanita atau bisa jadi pria yang bernama Lois yang meletakkan kartu dan buket bunga di makam Artemus Ogletree. Beberapa teori mencoba untuk memecahkan kasus ini, namun sebuah teori yang paling dipercaya menyebutkan bahwa kemungkinan Artemus bekerja sebagai mata-mata. Nah, bagaimana nih Sobat Ndak Nyangko pendapat kalian mengenai kasus Roland T. Owen dan misteri di kamar 1046 ini? Menurut kalian apakah kira-kira yang sebenarnya terjadi pada Roland T. Owen? Nah, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.